nama Sarah Luna Ginting dari kelas 10 IPA 3, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis yang telah saya lakukan mengenai VOC. Beberapa hal yang telah saya analisis mengenai VOC yaitu apa latar belakang berdirinya VOC, kemudian apa saja kebijakan yang ditetapkan VOC di Indonesia, kemudian apa penyebab kemunduran VOC di Indonesia, serta apa dampak VOC bagi Indonesia. Yang pertama, di sini kita akan mengetahui apa saja latar belakang berdirinya VOC di Indonesia. Di sini bisa dilihat apa saja latar belakang berdirinya VOC di Indonesia. Yang pertama untuk memonopoli perdagangan, di mana VOC memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk membantu dana pemerintahan Belanda yang pada saat itu sedang mengalami konflik dengan bangsa Spanyol. Yang ketiga, untuk menghindari persaingan tidak sehat antar sesama pedagang Belanda. Kemudian untuk memperkuat posisi Belanda. Memperkuat posisi Belanda di dunia internasional sehingga semakin disegani. Dan selain itu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. VOC menguasai pelabuhan Indonesia yang letaknya strategis, yang tentunya untuk mendapatkan keuntungan perekonomian sebesar-besarnya. Kemudian kita beralih ke analisis kedua, yaitu kebijakan-kebijakan VOC yang ada di Indonesia. Yap, terdapat kebijakan di bidang ekonomi. Beberapa di antaranya yaitu terdapat pelayaran hongi, di mana pelayaran hongi ini merupakan kebijakan ekonomi VOC untuk mengawasi tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Dan bila terdapat pihak yang melanggar atau melakukan pelanggaran, maka akan diberikan hukuman. Berikutnya terdapat monopoli perdagangan rempah-rempah. VOC datang ke Nusantara untuk meraup dan merenggut semua kekayaan rempah-rempah di Indonesia. Dan maruknya terjadi di Maluku. Kemudian terdapat hak oktroy, di mana hak oktroy ini sangat merugikan masyarakat Indonesia. Hak oktroy ini merupakan kebebasan VOC dalam perdagangan Hindia Belanda. Kemudian terdapat beberapa kebijakan di bidang politik. Beberapa di antaranya yaitu politik divide et impera atau yang biasa kita kenal sebagai politik adu domba. VOC menggunakan taktik ini untuk memecah belah masyarakat. Kemudian terdapat sistem indirect rule, di mana sesuai namanya, sistem indirect rule merupakan sistem pemerintahan tidak langsung di mana VOC mengangkat salah satu rakyat pribumi pilihannya untuk menjadi wakil yang berurusan langsung dengan rakyat pribumi lainnya. Kemudian kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu penyebab kemunduran VOC di Indonesia. Ya, seperti yang bisa dilihat, inilah beberapa penyebab kemunduran VOC di Indonesia. Yang pertama, banyak korupsi yang dilakukan oleh pegawai VOC. Dan tentunya, korupsi itu sangat merugikan VOC. Kemudian, utang VOC yang sangat besar. Selain itu, banyak mengeluarkan biaya untuk keperluan perang di berbagai daerah, karena pada saat itu sering terjadi konflik. Kemudian adanya perubahan politik di negara Belanda setelah berdirinya Republik Batavia pada tahun 1795, serta persaingan ketat dengan kongsi dagang EIC di Kalkuta. Kemudian kita beralih ke bagian keempat, yaitu pengaruh VOC terhadap Indonesia. Yap, ini adalah beberapa pengaruh VOC di Indonesia. Yang pertama, wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasaan baru di bawah kendali VOC. Kemudian yang kedua, hak oktroy atau hak istimewa VOC ini sangat membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin dan semakin menderita. Di samping itu, pengaruh VOC ini membuat masyarakat mengenal sistem uang, kemudian juga pertahanan seperti benteng, senjata api, senjata modern, dan juga etika dalam membuat perjanjian. Yap, begitulah hasil analisis saya mengenai VOC. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.